Kualitas kesadaran yang mencipta itu. Ulangi lagi. Jadi kalau kesadaran yang mencipta segalanya, sebetulnya kesadaran ini sedang ingin mengalami dirinya sendiri. Makanya cocok dengan ayat yang tadi, bahwa ya setiap sebab ada akibatnya. Untuk apa? Untuk melatih. Makanya realitas ini sering disebut dalam fisika kuantum sebagai ilusi. Hati-hati, walaupun ilusi, tapi realitas ini justru sekolah bagi kesadaran. Sekolah bagi kesadaran untuk meningkatkan kesadarannya. Paham sampai sini? Oke. Memori kesadaran itu tak pernah sirna, Bapak Ibu. Jadi di sini tuh ada sebuah memori, ya. Tidak pernah sirna. Dan memori ini akan selalu ada. Kita hidup mati, hidup mati, hidup mati, bumi ada, bumi tidak ada. Ini memori kesadaran ini akan selalu ada dan bersifat abadi. Lihat saya semuanya. Apa yang abadi di semesta ini? Ya ini. Ini. Ruang kosong ini akan ada selamanya. Yuk sekarang sadari, Bapak Ibu, sadari. Sekarang di fisika kuantum ada yang namanya quantum entanglement. Quantum entanglement itu begini. Kalau ada dua partikel yang pernah berinteraksi, walaupun dia berpisah sejauh apapun, jaraknya tak terbatas, dia akan tetap terhubung. Kepikiran gak siapa yang menghubungkannya? Ini. Kan ada di sini, betul gak? Ini ruang energi, ini ruang frekuensi. Sekarang saya mau nanya, apakah Bapak Ibu dengan saya terhubung? Siapa yang menghubungkan? Ini. Sadar? Sadar. Jadi kita mengambil energi dari ruang yang sama? Apakah nanti ketika kita melepaskan napas akan dilepaskan ke ruang yang sama? Kenapa takut? Jadi sebetulnya ketika hidup nih sekarang ini, sebenarnya kesadaran sedang ingin mengalami pengalaman hidup lewat tubuh ini. Jadi segala pengalaman hidup sebetulnya yang paling penting disadari. Lihat saya semuanya. Pada akhirnya tubuh ini pasti hancur. Karena apa? Fase kehidupan kan begitu, ya. Lahir anak yang lucu. Ya. Habis tuh lucu. Ya. Setelah itu kemudian berkembang. Setelah berkembang, berikutnya apa? Layu kan? Ini. Udah lewat. Lucu udah lewat. Ya, berkembang sudah lewat. Ini kan udah fase layu nih. Layu. Betul nggak? Setelah layu kan habis, tidak ada. Tapi saya mau nanya, apakah ketika kita nanti sudah habis tubuh ini, apakah kesadaran masih tetap ada? Masih tetap ada. Nah, terus kenapa kita takut menghadapi kehidupan dan kematian? Karena kita menganggap seolah-olah ya, hidup itu adalah dari lahir sampai mati. Itu yang terbatas. Padahal sebetulnya hidup itu kesadaran itu tidak bisa dibatasi oleh fase lahir sampai mati. Nanti juga akan lahir lagi, mati lagi, lahir lagi, mati lagi. Sampai kesadaran itu menjadi sangat kaya. Dia punya pengalaman. Karena kesadaran ingin mengalami kesadarannya sendiri sebetulnya. Makanya ada orang yang terjebak pada sukses, tidak siap gagal. Sebenarnya karena tidak sadar aja. Gak apa-apa sekali-kali mengalami kegagalan. Kalau itu untuk membuat kita menjadi sadar. Daripada sukses terus dalam kekosongan makna. Kan banyak orang yang bingung dengan kesuksesannya. Betul nggak? Oke. Sampai sini mengerti? Oke. Nah, jadi memori kesadaran itu tak pernah sirna. Di suatu medan memori yang tak terbatas. Itu yang sering disebut oleh orang-orang spiritual sekarang sebagai AI-nya Allah. Coba gini, ya. Bikin lagu, kata-kata, bilang sama AI, tolong ya,
ciptakan lagu, ya, yang sedih-sedih gitu, suruh aja AI. AI itu apa sih? AI itu sebetulnya adalah software yang isinya data. Data kita semua itu. Sehingga dia akan bekerja berdasarkan data. Jadi kalau kita bangga dengan AI karena bisa menyimpan data-data kita akibat kita sendiri yang memberi data itu. Coba Bapak Ibu. Google Map. Ketika bikin rumah baru, awalnya dia masih belum kenal. Sekali aja tukang Gojek masuk ke rumah kita, berikutnya sudah terdaftar itu datanya di Google. Makanya berikutnya akan salah lagi. Hebat ya? Itu data. Itu adalah teknologi Bapak Ibu. Sekarang Allah, ya, energi universal tanpa batas.